Sebuah mayat tanpa goresan ditemukan dalam peti mati, tertutup yang hanyut di tengah Sungai Musi. Korban adalah seorang DJ wanita muda yang cantik dengan kehidupan impian yang diidam-idamkan banyak orang. Siapa yang melakukan kejahatan biadab ini? Tabir misteri di balik kematian tragis gadis muda itu akan terungkap. Kasus ini bukan hanya sekadar pembunuhan, tetapi juga mengungkap sisi kelam hati manusia. Selamat datang kembali di saluran YouTube Binganden, tempat kasus-kasus paling memilukan diceritakan untuk pertama kalinya, tempat kesalahan hanya dapat diperbaiki di kehidupan selanjutnya. Palembang, dini hari di penghujung tahun 2023. Seperti biasa, Pak Joko, seorang pria paruh baya dengan kulit legam karena matahari, sudah berada di Sungai Musi yang familiar, melewati Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Dia menyiapkan peralatannya, matanya terpejam menikmati udara segar yang langka sebelum kota terbangun. Tiba-tiba, sebuah kapal barang besar lewat, menciptakan gelombang kuat yang menghantam tepian. Gelombang itu secara tidak sengaja mendorong benda aneh yang besar, tersangkut di tumpukan eceng gondok tebal di dekat tempat dia memancing. Karena penasaran, Pak Joko mendekat, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah peti mati kayu yang masih baru dan tertutup rapat. Naluri mengatakan ada sesuatu yang buruk. Dia gemetar mengeluarkan ponsel bututnya dan menelepon kantor polisi kelurahan. Berita menyebar secepat angin. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, area tepi sungai yang semula tenang itu sudah dipenuhi orang. Aparat dengan cepat tiba di lokasi, memasang garis polisi untuk mengamankan tempat kejadian. Semua orang menahan napas, dengan cemas menyaksikan tim investigasi mengangkat peti mati misterius itu. Bisik-bisik diskusi terdengar tanpa henti. Ya Tuhan, apa ini? Pasti pembunuhan lagi dan dibuang di sini. Semua mata tertuju pada tutup peti mati yang sedang dicongkel dengan hati-hati. Ketika tutupnya terbuka, keheningan yang mematikan menyelimuti. Bahkan orang yang paling berani pun terkejut dan mundur selangkah. Di dalamnya bukanlah mayat yang sedang dalam proses pembusukan seperti yang orang bayangkan, melainkan seorang gadis muda yang sangat cantik. Dia berbaring di sana dengan tenang seolah sedang tidur. Rambut pirang platinumnya yang trendy tergerai panjang dan berkilau. Dia mengenakan gaun baby doll 2 tali berwarna merah tua pendek dan sensual, menonjolkan kulit putihnya yang pucat. Di tubuhnya tidak ada goresan, tanda-tanda perlawanan. Pakaiannya masih utuh, berkibar. Hanya ada satu memar ungu, cedera fatal yang tersembunyi di belakang leher. Pemeriksaan awal di tempat kejadian menunjukkan bahwa gadis itu telah meninggal sekitar 8 jam sebelumnya. Kematian yang terlalu cepat, terlalu rapi, dan penuh misteri. Di tengah suasana suram, kecantikan korban semakin membuat kejahatan pelaku semakin biadab. Jenazah gadis muda itu segera dikirim ke pusat kedokteran forensik. Upaya identifikasi dilakukan dengan segera. Dengan tindakan profesional, sidik jari korban dikumpulkan dan dibandingkan dengan data kependudukan nasional, sistem dengan cepat memberikan satu-satunya hasil. Ayu Lestari, 24 tahun, penduduk tetap Provinsi Sumatera Selatan. Konfirmasi takdir dilakukan segera setelah itu. Di ujung telepon sana, orang tua Ayu, 2 petani sederhana terdiam ketika mendengar berita dari pihak kepolisian. Mereka segera naik bus paling awal ke Palembang. Hati mereka panas seperti api, masih terus berdoa bahwa ada semacam kesalahan. Tetapi kemudian di depan kaca dingin kamar mayat, mereka harus menghadapi kenyataan paling mengerikan dalam hidup mereka. Ibunya jatuh, tangisan pilunya bergema di seluruh lorong. Ayahnya, meskipun berusaha menahan diri, juga tidak bisa menghentikan bahunya yang bergetar. Benar, itu putri mereka. Bersamaan dengan itu, hasil otopsi diumumkan. Secara resmi mengkonfirmasi bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Laporan forensik menunjukkan bahwa korban meninggal karena cedera otak traumatis parah yang disebabkan oleh benda tumpul yang mengenai bagian belakang leher. Selain itu, di tubuhnya tidak ditemukan jejak perkelahian atau perlawanan. Ini menunjukkan bahwa pelaku telah menyerang secara tiba-tiba dan kejam. Sebuah tim investigasi khusus tingkat kota segera dibentuk untuk memfokuskan seluruh upaya untuk memecahkan kasus tersebut. Bekerja dengan para penyelidik, orang tua Ayu hanya dapat memberikan informasi yang sangat sedikit. Di mata mereka, Ayu adalah seorang putri yang baik yang sedang belajar kedokteran di kota untuk memiliki masa depan yang cerah. Mereka mengatakan bahwa Ayu sangat berbakti, meskipun masih sekolah. Dia sering mengirim uang ke desa untuk membeli obat-obatan untuk orang tuanya yang sakit. Ketika ditanya tentang hubungan sosial,
Mereka hanya tahu bahwa putri mereka memiliki seorang pacar di Palembang. Orang ini tampaknya sangat baik kepada Ayu. Tetapi mereka belum pernah bertemu, bahkan nama dan umurnya mereka tidak tahu. Yang mereka miliki hanyalah potret kabur seorang mahasiswi yang berbakti dan seorang pacar misterius. Kasus ini seolah tenggelam dalam kabut tebal, meninggalkan kamar mayat dengan informasi yang sedikit dari keluarga korban. Para penyelidik segera pergi ke rumah kontrakan tempat Ayu Lestari terdaftar sebagai penduduk sementara di sebuah gang sempit di Kecamatan Sukarami. Sangat berbeda dengan gambaran seorang mahasiswi kedokteran yang rajin yang dibayangkan orang tuanya. Apa yang dikumpulkan tim di sini telah melukis potret yang sama sekali berbeda. Kehidupan kedua korban yang kompleks dan misterius. Orang yang memberikan informasi penting ini adalah pemilik rumah kontrakan, seorang wanita paruh baya yang tampak cukup berpengetahuan dan memperhatikan. Ketika ditanya tentang Ayu, dia tidak ragu untuk mengatakan bahwa Ayu sudah tinggal di sini selama lebih dari 2 tahun. Wajahnya cantik, baik, tetapi gaya hidupnya sangat rumit, Pak. Dia mengatakan bahwa dia jarang melihat Ayu pergi sekolah. Jadwal hidupnya benar-benar terbalik. Sepanjang hari dia hampir hanya berada di kamar tidur atau melakukan sesuatu yang tidak ada yang tahu. Tetapi setiap kali kota menyala, Ayu seolah berubah menjadi orang lain. Sekitar pukul 9 atau 10 malam, dia mulai berdandan. Gaunnya pendek, 2 tali, lipstiknya mencolok, tidak ada yang mengira dia adalah seorang mahasiswi kedokteran. Pemilik rumah terus berbicara. Yang lebih penting adalah orang-orang yang menjemputnya setiap malam. Mereka bukan satu orang, tetapi banyak pria muda yang berbeda. Semuanya anak muda, kasar, rambut hijau dan merah, mengendarai sepeda motor mewah seperti NMAX, Vespa, Ninja. Kadang-kadang ada juga yang mengendarai Vario, Beat yang dimodifikasi yang memekakkan telinga seluruh lingkungan. Hari ini orang ini, besok orang lain berubah terus-menerus. Ketika pemilik rumah bertanya, Ayu hanya menjawab dengan acuh tak acuh bahwa dia bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang untuk dikirim ke orang tuanya. Pekerjaannya, menurut Ayu, adalah sebagai DJ di bar dan klub di pusat kota. Pengakuan pemilik rumah ini telah membuka arah penyelidikan yang sama sekali baru untuk tim investigasi khusus. Gambaran mahasiswi kedokteran yang berbakti telah benar-benar runtuh. Sekarang, dalam berkas kasus, Ayu Lestari muncul dengan identitas baru. Seorang DJ wanita yang bekerja di malam hari dengan banyak hubungan rumit di dunia hiburan Palembang. Apakah kematiannya terkait dengan pekerjaan sensitif ini, dan siapa di antara pria-pria muda itu yang telah membunuhnya? Arah penyelidikan baru yang berfokus pada kehidupan malam Ayu Lestari segera diterapkan. Para detektif menyebar ke seluruh bar dan klub di pusat kota tempat Ayu, dengan nama panggung Ayu Lestari, sering berkunjung. Tetapi pekerjaan ini dengan cepat menemui jalan buntu. Dunia di tempat-tempat hiburan ini pada dasarnya rumit. Hubungan cepat, dangkal. Ayu dikenal sebagai gadis cantik tetapi cukup sombong, jarang menceritakan urusan pribadinya kepada siapapun. Mewawancarai puluhan atau ratusan pengunjung yang pernah berhubungan dengan Ayu tidak ubahnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dan di Palembang, ada ribuan tempat seperti ini. Tim investigasi tampaknya tersesat di labirin tanpa jalan keluar. Dan kemudian, di tengah kesulitan penyelidikan, informasi tak terduga datang dari Polsek Ilir Barata 1, seorang pria datang sendiri ke kantor polisi, meminta untuk bertemu dengan petugas investigasi untuk mengaku tentang kasus yang sangat serius. Ketika ditanya kasus apa, pria ini hanya menundukkan kepala dan bergumam di tenggorokannya. Ya, kasus gadis di peti mati yang hanyut di sungai. Seluruh tim investigasi khusus segera diperintahkan untuk kembali. Tersangka yang sedang mereka buru di dunia hiburan mewah bukanlah seorang anak manja, melainkan seorang pria dengan penampilan keras yang datang sendiri ke kantor polisi. Dia adalah Budi Santoso, 34 tahun, penduduk tetap Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, memiliki bengkel mebel kecil. Di ruang interogasi, berhadapan dengan para penyelidik berpengalaman, Budi tidak bertele-tele. Dia duduk di sana, kedua tangannya yang kasar dan kapalan seorang tukang kayu saling bertautan dan mulai menceritakan seluruh kisah hidupnya. Sebuah kisah yang penuh cinta, kepahitan, dan dosa. Saya seorang tukang kayu. Hidup saya sebelum bertemu Ayu hanya berkisar di sekitar bengkel kayu dan perguruan silat tempat saya mengajar anak-anak kecil di malam hari. Saya sudah berusia 30-an dan tidak bermimpi terlalu tinggi, hanya berharap menemukan seorang wanita yang jujur dan menikahinya, dan memiliki beberapa anak untuk menjalani kehidupan yang damai.
Dan kemudian Ayu muncul. Dia bekerja paruh waktu di kafe dekat bengkel saya. Saat pertama kali melihat senyum itu, saya tahu saya sudah selesai. Seorang mahasiswi kedokteran, muda dan cantik, juga mudah diajak bicara. Saya, seorang tukang kayu yang kasar, memberanikan diri untuk berkenalan. Begitulah cinta kami dimulai. Saya mencintainya dengan semua yang saya miliki. Saya tidak ingin Ayu bersusah payah, harus bekerja paruh waktu dengan susah payah. Saya berkata kepadanya, "Kamu berhenti bekerja saja, fokus pada kuliah. Biarkan aku yang mengurus semuanya." Saya membayar uang kontrakan, uang kuliah, uang makan. Melihat dia bepergian dengan susah payah, saya mengumpulkan uang untuk membelikannya sepeda motor Scoopy baru. Saya tidak menyesalinya karena saya pikir saya sedang membangun calon istri, ibu dari anak-anak saya nanti. 2 tahun pertama bagi saya, itu adalah hari-hari paling bahagia. Tetapi kemudian semuanya mulai berubah. Saya tidak tahu persis kapan. Ayu mulai memiliki keheningan. Dia jarang menceritakan tentang sekolah atau marah kepada saya tanpa alasan. Kencan semakin jarang. Dia selalu berkata, "Aku sibuk kuliah, aku lelah, ingin tidur lebih awal." Saya percaya. Tetapi naluri seorang pria, seorang yang belajar silat, terus mengatakan kepada saya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya mulai memperhatikan dan hal yang paling saya takuti datang. Suatu malam setelah Ayu mengirim pesan untuk mengucapkan selamat malam, saya tidak tidur. Saya menunggu di sudut tersembunyi dekat rumah kontrakannya. Dan kemudian saya melihat seorang pria muda mengendarai sepeda motor Vario modifikasi menjemputnya. Jantung saya terasa seperti diremas. Saya telah menipu diri sendiri, berpikir bahwa itu hanya teman. Tetapi kemudian ada malam kedua hingga ketiga dengan pria yang berbeda. Saya bertanya kepada pemilik rumah, dan dia mengkonfirmasi ketakutan saya. Ini sudah terjadi selama setahun terakhir. Puncaknya adalah hari itu, hari ketika seluruh dunia saya runtuh. Saya melihat Ayu tidak pergi ke sekolah. Dia mengenakan gaun longgar, naik ojek ke arah Demang Lebar Daun. Saya diam-diam mengikutinya. Dia memasuki klinik kandungan. Saya duduk di warung di seberang. Hati saya kacau balau. Sekitar 1 jam kemudian, saya melihat dia keluar. Wajahnya pucat pasi dipapah oleh seorang perawat. Saya tidak tahan lagi. Saya masuk dan membuat keributan. Saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan kepadanya, mengapa memperlakukan saya seperti ini, tetapi dia tidak memberi saya kesempatan itu. Di depan orang banyak, dia menatap saya seperti menatap orang asing, berteriak bahwa saya gila, bahwa dia tidak mengenal saya, dan mengancam akan melapor ke polisi. Tatapan itu, suara itu, telah membunuh cinta dalam diri saya. Saya pergi tanpa menoleh ke belakang. Hampir setahun, saya telah mencoba melupakan. Saya tenggelam dalam pekerjaan, memahat sepanjang hari. Malamnya, saya mencurahkan seluruh tenaga saya ke dalam jurus-jurus silat. Kelas-kelas mengajar silat. Saya pikir saya bisa melakukannya. Sampai suatu hari, telepon saya berdering dengan nomor yang tidak dikenal, itu Ayu. Dia menangis, dia berkata dia salah, meminta saya untuk memaafkannya. Dia berkata dia sangat menderita, menganggur dan orang tuanya di Sumatera Selatan sakit parah. Dia butuh uang. Mendengar kata-kata orang tua, hati saya menjadi luluh kembali. Saya juga seorang anak, saya mengerti. Saya berpikir untuk membantu orang dalam kesulitan, sebagai balas budi atas kebaikan di masa lalu. Saya telah mentransfer uang kepadanya beberapa kali, jumlah yang tidak sedikit yang saya hemat dengan susah payah. Saya masih yakin uang itu telah dikirim ke Sumatera Selatan. Sampai saya secara tidak sengaja menemukan kebenaran. Uang itu ditransfer langsung ke rekening seseorang bernama Andre Maulana. Saya tertegun. Saya ingat nama ini. Itu adalah pemuda yang saya dengar dari teman-teman Ayu sebagai orang yang berhubungan dengan Ayu selama saya mencintainya. Ternyata saya sekali lagi menjadi orang bodoh. Cinta saya, pengabdian yang saya hormati, semuanya telah dieksploitasi secara terang-terangan olehnya dan kekasihnya untuk memeras, untuk membayar hutang hiburan mereka. Pada saat itu, di kepala saya tidak ada lagi rasa sakit, cinta sudah mati sejak hari di klinik. Sekarang itu adalah kemarahan, perasaan dipermalukan sepenuhnya. Seorang pria yang diinjak-injak harga dirinya berulang kali. Dan saya tahu, saya tidak bisa diam lagi. Saya harus menghadapi mereka sekali untuk selamanya. Ruang interogasi tiba-tiba menjadi sunyi. Para penyelidik juga tidak terburu-buru. Seorang petugas polisi membuka tutup botol air mineral dan memberikannya kepada Budi. Tukang kayu itu minum dengan rakus,
mengecapkan bibirnya lalu melanjutkan berbicara dengan suara datar. Setelah mengetahui bahwa saya telah ditipu lagi, saya tidak lagi merasa sakit. Budi memulai tetapi hanya melihat kemarahan yang luar biasa. Cinta, belas kasihan, semuanya sudah mati. Yang tersisa hanyalah harga diri seorang pria yang diinjak-injak. Malam itu sekitar pukul 8, saya mengendarai sepeda motor langsung ke rumah kontrakan tempat Ayu dan pria itu tinggal. Saya tidak berpikir banyak, hanya tahu bahwa saya harus menjelaskannya. Saya mendobrak pintu. Andre melihat saya, dan ketakutan, tetapi tetap tampak angkuh. Saya tidak banyak bicara, menerjangnya dan memukulinya. Saya hanya ingin menakut-nakutinya, memperingatkannya, untuk menjauh dari saya. Saya menoleh ke Ayu. Saya memarahinya dengan kata-kata yang paling buruk yang bisa saya pikirkan. Saya berkata bahwa mulai saat ini saya dan dia tidak lagi memiliki hubungan apapun. Setelah selesai, saya pergi. Budi berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Saya pikir, itu sudah selesai. Saya kembali ke bengkel, menutup pintu, hanya ingin tenang. Tetapi saya salah. Sekitar 2 jam kemudian, ada ketukan keras di pintu. Saya membuka pintu, belum sempat melihat dengan jelas siapa, gas air mata sudah disemprotkan langsung ke wajah saya. Mata saya menjadi gelap, pedih dan tidak bisa dibuka. Saya hanya bisa mendengar sumpah serapah, suara sumpah serapah Andre. Dia memegang pisau dan menyerang saya beberapa kali. Saya mencoba membuka mata saya dan melihat di belakangnya ada Ayu. Dia berdiri di sana memegang sesuatu yang berwarna hijau. Mereka berdua benar-benar ingin membunuh saya. Dalam sekejap itu, semuanya adalah naluri. Naluri seorang yang belajar silat selama bertahun-tahun telah menyelamatkan saya. Meskipun tidak melihat apa-apa, saya masih mengenai tangan yang memegang pisau Andre, mundur jauh ke dalam bengkel. Tangan saya meraih sepotong kayu. Di ruang sempit bengkel, saya hanya tahu mengayunkan tongkat secara acak untuk membela diri. Andre terkena pukulan saya, terhuyung-huyung. Tepat pada saat itu, Ayu menerjang, memeluk saya erat-erat. Sebagai refleks untuk membela diri, untuk melarikan diri, saya menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menyikut wajahnya, membalikkan tubuh saya, mengayunkan sepotong kayu dengan kuat. Suara Budi pecah, dia menundukkan kepalanya. Kedua bahunya bergetar, sebuah suara benturan kering terdengar. Suara itu mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Pelukan Ayu mengendur dan dia jatuh ke lantai. Andre melihat itu dan panik, juga terkena pukulan saya dan pingsan di tempat. Keheningan tiba-tiba menyelimuti bengkel. Saya berlutut, mengguncang Ayu, dan memanggil namanya tetapi sudah terlambat. Kepanikan menguasai seluruh diri saya. Saya telah membunuh Ayu. Saya melihat sekeliling bengkel dengan putus asa, dan kemudian mata saya tertuju pada peti mati yang baru saja saya selesaikan untuk pemakaman. Sebuah ide gila muncul dari film Amerika yang baru-baru ini saya tonton. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan kekuatan untuk menarik peti mati ke atas becak motor. Saya membawa jenazah Ayu dan meletakkannya di dalam. Saya bahkan dengan hati-hati menyisir rambutnya, memperbaiki pakaiannya agar rapi. Air mata saya terus mengalir. Saya menutup-tutupnya dan menggunakan becak motor buatan sendiri itu sendirian, membawa peti mati ke tepi sungai dan membuangnya di tempat yang sunyi. Di tengah malam, saya menekan tombol hidrolik, peti mati meluncur ke sungai. Ketika saya kembali, Andre sudah menghilang. Dia sudah sadar dan melarikan diri. Mendengar sampai di sini, para penyelidik hanya bisa menghela napas sebagai bentuk simpati terakhir. Petugas polisi mengeluarkan sebungkus rokok dan menawarkannya kepada Budi. Dia hanya menggelengkan kepala. Terima kasih, saya tidak merokok. Pengakuan Budi selanjutnya melukiskan gambaran yang lebih damai. Budi kembali ke kampung halamannya di Sumatera Selatan, sebuah bengkel mebel yang lebih besar milik orang tua Budi. Dia bertanya kabar saudara laki-lakinya, makan bersama keluarga dan pergi ke Palembang mengunjungi saudara perempuannya yang sudah menikah. Pasangan itu sedang menjalankan bisnis toko bunga. Budi kembali ke Palembang, kembali ke sebuah sekolah dasar, bertemu dengan siswa-siswa kecilnya, dan mengumumkan berhenti mengajar silat. Dia melakukan beberapa urusan pribadi, membersihkan dan merapikan bengkel kayu, menanyakan kabar tetangga yang telah dia kenal selama lebih dari 10 tahun. Dia melakukan semua hal biasa, sederhana itu sebelum pergi ke Polsek Ilir Barat Tesepuh, pada suatu malam di Palembang hujan gerimis, dengan sepeda motor bebek butut seorang anak muda yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Saat membayar, pengemudi ojek online bertanya, "Sudah malam,
Kenapa pergi ke kantor polisi, Pak? Budi tersenyum pahit, mengeluarkan dompetnya, memberikan seluruh uang hampir 2 juta rupiah kepada pengemudi, menepuk bahu pemuda itu. Saya mau menyerahkan diri, yang penting kamu kerja yang benar ya. Kemudian Budi berbalik dan masuk, menyerahkan dirinya kepada hukum. Beberapa bulan kemudian, Pengadilan Negeri Palembang membuka sidang pertama kasus Budi Santoso. Seluruh ruang sidang terdiam ketika ketua hakim membacakan putusan. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Budi Santoso sangat serius, telah merenggut nyawa orang lain. Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Terdakwa memiliki reputasi baik, belum memiliki catatan kriminal. Kasus tersebut terjadi sebagian karena kesalahan korban yang bersama Andre Maulana secara aktif datang ke rumah terdakwa untuk menyerang terlebih dahulu. Tindakan terdakwa hanyalah membela diri tetapi telah melampaui batas yang diizinkan, menyebabkan akibat kematian, kemudian melakukan tindakan menyembunyikan kejahatan, membuang jenazah dengan memasukkannya ke dalam peti mati, menghanyutkannya ke sungai, menyebabkan trauma dan kecemasan bagi publik. Namun, setelah melakukan kejahatan, terdakwa menyerahkan diri dan dengan jujur mengakui seluruh kejadian. Setelah bermusyawarah, majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Budi Santoso atas kasus pembunuhan terhadap Andre Maulana. Setelah ditangkap di Lampung, dia juga diadili dalam sidang terpisah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas tuduhan penganiayaan berat. Putusan tersebut merupakan hukuman berat, tetapi juga merupakan peringatan mahal bagi semua orang tentang konsekuensi pengkhianatan, kemarahan, dan kekerasan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dalam mengikuti seluruh perkembangan kasus ini. Kisah Ayu Lestari dan Budi Santoso bukan hanya sekadar berita hukum, tetapi juga pelajaran berharga tentang kehidupan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di balik kemewahan materi, mungkin ada jebakan yang penuh godaan. Kebohongan dan pengkhianatan dalam cinta dapat mendorong orang ke batas emosi tergelap, dan hanya 1 menit kehilangan kendali dalam kemarahan dapat menghancurkan seluruh kehidupan. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua.